Di antara makhluk ciptaan Allah yang sering dianggap remeh oleh manusia, terdapat seekor lalat. Tubuhnya kecil, suaranya mengganggu, dan kehadirannya sering diusir. Namun di balik ukurannya yang mungil, lalat menyimpan pelajaran yang besar bagi kehidupan manusia. Setiap hari lalat terbang tanpa mengenal lelah. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari makan, dan menjalankan perannya dalam keseimbangan alam. Meskipun kecil, Allah menjadikannya bagian dari ekosistem yang membantu proses penguraian berbagai bahan organik. Dalam Al-Quran, Allah bahkan menjadikan lalat sebagai perumpamaan agar manusia merenungkan kebesarannya. Allah berfirman bahwa seluruh manusia dan sembahan selain Allah tidak akan mampu menciptakan seekor lalat sekalipun. Bahkan jika lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu merebutnya kembali. Hal ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Lalat mengajarkan tentang kerendahan hati. Manusia dapat membangun gedung, pencakar langit, menciptakan teknologi canggih, dan menjelajahi luar angkasa, tetapi tetap tidak mampu menciptakan kehidupan, sebagaimana Allah menciptakan seekor lalat yang sempurna dengan sayap, mata, dan sistem tubuhnya. Dari lalat kita juga belajar bahwa ukuran bukanlah penentu nilai. Sesuatu yang kecil dapat memiliki peran yang besar. Sebagaimana amal kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia di sisi Allah. Demikian pula makhluk kecil seperti lalat memiliki tujuan dalam ciptaannya. Maka ketika melihat seekor lalat, jangan hanya melihatnya sebagai serangga yang mengganggu. Lihatlah ia sebagai tanda kebesaran Allah, pengingat akan keterbatasan manusia, dan bukti bahwa setiap makhluk diciptakan dengan hikmah yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan tujuan yang sempurna. Ada hadis yang cukup terkenal tentang lalat yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah seluruh tubuhnya, kemudian buanglah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Para ulama menerima hadis ini sebagai hadis sahih karena terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam menjelaskan hadis ini, mereka menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan adanya sesuatu pada lalat yang dapat membawa penyakit sekaligus sesuatu yang menjadi penawarnya. Pada zaman modern, sebagian peneliti mencoba mengaitkannya dengan mikroorganisme atau zat tertentu yang terdapat pada lalat, meskipun rincian ilmiahnya masih menjadi bahan penelitian dan tidak seluruh aspek hadis dapat dinilai hanya dengan pendekatan sains. Selain itu, ada ayat Al-Quran yang menyebut lalat sebagai perumpamaan untuk menunjukkan kelemahan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Ayat dan hadis ini sering dijadikan bahan renungan, bahwa makhluk sekecil lalat pun merupakan ciptaan Allah yang penuh hikmah dan menunjukkan kebesarannya. Terdapat kisah yang populer dalam literatur tafsir dan sejarah Islam tentang seekor lalat atau serangga kecil yang menjadi sebab kematian seorang raja yang sangat durhaka, yaitu Namrud. Menurut riwayat-riwayat yang banyak disebut dalam kitab tafsir dan kisah para nabi, Namrud adalah raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Ia menentang dakwah Nabi Ibrahim dan menolak beriman kepada Allah. Dikisahkan bahwa Allah mengirim seekor serangga kecil, dalam sebagian riwayat disebut lalat atau nyamuk, yang masuk melalui hidung Namrud hingga mencapai kepalanya. Serangga itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Untuk meredakan rasa sakitnya, Namrud konon meminta orang-orang di sekitarnya memukul kepalanya. Keadaan itu berlangsung lama hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kisah ini sering dijadikan pelajaran bahwa kesombongan sebesar apapun dapat dihancurkan Allah melalui makhluk yang sangat kecil. Raja yang memiliki kekuasaan, tentara, dan kerajaan yang besar ternyata tidak mampu melawan seekor makhluk kecil yang dikehendaki Allah menjadi sebab kebinasaannya. Hikmah yang sering diambil dari kisah ini adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 73.
bahwa manusia tidak mampu menciptakan seekor lalat pun. Allah menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak bergantung pada besarnya sarana yang digunakan. Bahkan makhluk yang sangat kecil dapat menjadi alat untuk menundukkan penguasa yang paling angkuh.